yang totalnya adalah 1.030.751 formasi. Halo, salam satu data. Hari ini Mimin akan membahas sebuah informasi terkait kebijakan pemenuhan kebutuhan guru tahun 2023. Nah, sebelum Mimin bahas, bagi teman-teman yang baru pertama kali menyaksikan channel Salam Satu Data, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi yang update dan terpercaya dari kami. Nah, hari ini Mimin akan menjelaskan terkait kebijakan pemenuhan kebutuhan guru untuk P3K tahun 2023. Nah, informasi ini sendiri adalah yang disampaikan dari teman-teman Menpan tentunya ya. Jadi ini adalah slide yang disampaikan atau paparan dari teman-teman Menpan. Yang pertama adalah permasalahan dan solusi pemenuhan P3K guru instansi pemerintah daerah tahun 2023 dan 2024. Permasalahan yang diidentifikasi yang pertama adalah belum adanya kesesuaian antara proyeksi kebutuhan guru dalam Dapodik dengan perhitungan kebutuhan pemerintah daerah ya. Solusinya adalah Kemendikbudristek melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan pemerintah daerah terkait dengan kesesuaian data kebutuhan guru. Jadi sebenarnya dari Dapodik dan aplikasi SIM PG untuk P3K itu sebenarnya sudah ada rasio dari kebutuhan Dapodik ya. Tapi memang harus di cross check atau divalidasi dari teman-teman Dinas Pendidikan Daerah tentunya ya, terutama itu. Kemudian berikutnya adalah formasi yang disiapkan di Kementerian Pan-RB belum dapat dipenuhi secara optimal oleh pemerintah daerah. Jadi usulan yang disampaikan dari pemerintah daerah itu masih di luar dari target yang ditentukan oleh teman-teman Pan-RB. Solusinya adalah mendorong pemerintah daerah, Kemendagri dan Kemenkeu untuk mengoptimalkan usulan pemenuhan kebutuhan guru. Kemudian berikutnya adalah keterbatasan alokasi anggaran untuk pembayaran penghasilan P3K guru atau untuk pengkajian. Solusinya adalah dalam pemberian penghasilan P3K guru perlu dilakukan koordinasi antara Kemendagri, Kemenkeu dan Kemendikbudristek ya. Yang selama ini diterapkan itu memang menggunakan DAU ya, dana alokasi umum. Nah, ini kemudian arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023. Nah, ini ya masih fokus pada pelayanan dasar ya yang mencakup bagi teman-teman guru, nakes ya, dengan seoptimal mungkin menyelesaikan masalah non-ASN. Nah, ini memang isu yang sangat berkembang besar bahwa memang tahun ini di bulan November nanti memang non-ASN itu akan dihapuskan ya. Nah, ini kita tunggu saja info berikutnya. Kemudian yang kedua adalah memberi kesempatan untuk rekrutmen talenta digital dan data scientist secara terukur. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Pak Anas bahwa memang ini diprioritaskan kepada talenta digital ya. Ada alokasi khusus bagi teman-teman untuk talenta digital. Yang ketiga adalah merekrut CPNS dengan sangat selektif. Memang hanya formasi-formasi yang sangat diperlukan saja yang akan dibuka. Kemudian yang keempat adalah mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang akan terkena dampak transformasi digital ya. Jadi mungkin ada beberapa jabatan fungsional yang nanti akan terhapus karena pengaruh dari perkembangan teknologi saat ini. Ini adalah kebutuhan ASN nasional pada tahun 2023 ya. Jadi ini adalah total kuota yang memang nanti akan dibuka yang memang rencananya tahun ini adalah 1.000. Yang totalnya adalah 1.030.751 formasi ya. Jadi memang ini terdiri dari kementerian pusat ya, kementerian atau lembaga pusat ya, badan, kemudian dari daerah gitu ya. Dan ini adalah bagi teman-teman yang memang lulusan dari Sekdin atau sekolah kedinasan. Jadi kalau teman-teman lihat di sini total semua yang diperlukan itu kurang lebih adalah sebanyak 1.030.751 formasi dan ini cukup banyak ya. Kemudian berikut ini adalah statistik usulan formasi ASN tahun 2023. Ini cut off-nya adalah 10 Mei 2023. Ini udah cukup lama ya, 1 bulan yang lalu. Nah, untuk usulannya sendiri, untuk CPNS sendiri itu dibuka sebanyak 18.695 formasi. Nah, untuk daerah memang tahun ini tidak difokuskan untuk pembukaan CPNS ya, tetapi adalah untuk P3K teknis. Nah, untuk P3K teknis, pusat itu cukup banyak, 100.776 formasi. Kemudian daerah 79.034 formasi ya P3K teknis. Yang jelas memang daerah tidak ada formasi CPNS. Jadi kalau teman-teman bertanya, tahun ini di daerah tidak dibuka formasi CPNS. Nah, kemudian P3K guru pusat 169, daerah itu 278.102. Ini adalah formasi yang sudah masuk tentunya ya. Kemudian teman-teman nakes tenaga kesehatan untuk P3K-nya pusat 21.395 formasi, daerah 165.219 formasi. Kemudian untuk dosen, usulan CPNS-nya sebanyak 16.899 ya, cukup banyak untuk dosen. P3K-nya 5.627 formasi.
Nah, di sini dari 70 instansi pusat itu ya yang sudah mengirimkan eh, pengajuan formasi itu sebanyak 71. Yang belum melakukan usul formasi 7. 546 instansi dari daerah ya yang sudah mengusulkan formasi itu 501. Instansi yang tidak usul atau belum usul adalah 45. Ini adalah total rasio yang sudah masuk per cut off atau data yang diambil terakhir 10 Mei 2023. Nah, ini juga daftar instansi pemerintah yang tidak mengusulkan. Nah, ini yang tidak mengusulkan atau belum mengusulkan ya. Ini list yang sempat dipaparkan juga ketika itu, termasuk dari teman-teman instansi pusat. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri ya. Kemudian rencana kebijakan pengadaan P3K guru instansi pemerintah daerah tahun 2023. Nah, ini yang penting ya. Karena ini cukup krusial dan formasinya cukup banyak gitu ya. Jadi di sini ada beberapa regulasi dan penetapan kebutuhan. Regulasi pengadaan seleksi ASN P3K menggunakan satu peraturan menteri yang berlaku untuk semua jenis dan kategori jabatan. Nah, ini nanti akan ditentukan. Kebijakan khusus untuk kategori jabatan tertentu akan diturunkan melalui Kepmen tersebut. Nah, ini nanti menunggu ya. Unit penempatan ASN P3K untuk kategori tenaga guru akan ditetapkan di dinas yang menyelenggarakan urusan pendidikan. Nah, ini yang bagian paling krusial ya. Jadi tahun ini memang yang disampaikan itu hanya formasinya, tetapi lokasinya itu nanti akan diploting oleh teman-teman dinas. Karena yang paling paham untuk kondisinya mungkin ya di bagian teman-teman dinas pendidikan tentunya ya. Mekanisme seleksinya adalah memprioritaskan peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021 atau kategori pelamar P1 pada seleksi tahun 2022. Ini sudah jelas ya, berarti kabar gembira bagi teman-teman bahwa prioritas pertama itu adalah bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade. Sisa formasi akan dibuka seleksi untuk pelamar umum yang meliputi tenaga honorer kategori 2, guru honor sekolah negeri yang sudah lebih dari 3 tahun di Dapodik ya. Kemudian baru fresh graduate PPG, lulusan teman-teman PPG, dan pelamar lain yang memenuhi syarat kualifikasi dan kompetensi. Ini bagi guru honor negeri yang masa kerjanya di bawah 3 tahun dan guru honor swasta. Kemudian mekanisme seleksi menggunakan CAT dan tambahan seleksi lain yang diusulkan oleh instansi pembina. Ini sudah jelas ya, jadi ini adalah mekanisme untuk pengadaan P3K guru tahun 2023, konsepnya kurang lebih seperti ini. Kemudian ada pembukaan kembali usulan kebutuhan guru ya. Jadi memang beberapa daerah sudah dipanggil untuk mengadakan rakor ya. Nah, ini tanggal 10 sampai 13 Juni kemarin memang ini kebetulan wilayah yang dipanggil Jakarta, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Bangka Belitung, Gorontalo, Banten, Jawa Barat. Ya, ini memang sudah hadir ya. Ini juga diadakan pemenuhan formasi ya, yang sebelumnya di Batam, kemudian di Jakarta. Memang ada rakor dari teman-teman Kemdikbud yang mengundang instansi daerah. Nah, kurang lebih seleksi tahun 2023 ilustrasinya adalah seperti gambar ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ketika formasi yang tersedia itu adalah 2, sementara mungkin ada beberapa sekolah yang ada gurunya, statusnya ada honornya, 1111, ini tidak ada honor, tetapi di sini misalnya ada kelebihan guru di 2 sekolah ini gitu ya. Di 2 sekolah ini kelebihan guru. Jadi yang bisa diplotting itu hanya di sekolah A dan sekolah C. Karena sekolah B dan sekolah D ini statusnya adalah sudah kelebihan guru, tapi ternyata ada honornya di situ satu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, nanti untuk pemenangnya itu sebenarnya berdasarkan peringkat ya. Peringkat. Jadi peringkatnya adalah di mana teman-teman itu kalau dilihat di sini yang akan diberikan itu adalah yang pertama bagi yang lulus PG 2021 ya. Urutan prioritasnya adalah yang ini. Kemudian diturunkan kepada tenaga honorer kategori 2, baru honorer negeri yang lebih dari 3 tahun bekerja di Dapodik ya, baru bagi lulusan PPG dan non-ASN jika ini masih tersedia formasi tentunya ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini yang bisa diplotting itu adalah yang THK 2 di sini ya. Kemudian peringkat 2 adalah yang honorer negeri. Karena totalnya nilainya 450, yang ini 440 gitu ya. Kenapa tidak yang non-ASN atau PPG walaupun nilainya mereka lebih besar ya, tetapi karena memang urutan yang diprioritaskan itu adalah yang ini dulu gitu ya. Nah, ini juga menyangkut bagi teman-teman yang mungkin PG atau kategori P1 ya, yang sudah lulus otomatis duluan prioritasnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman itu ada satu lagi di sini, teman-teman itu adalah PG yang tahun kemarin dan ini ada formasi, berarti teman-teman masuk dulu. Sudah jelas ya. Karena memang prioritas formasinya diisi ke teman-teman dulu, sisa formasinya baru ke yang ini gitu ya.
THK 2 negeri PPG swasta ini setelah ini terpenuhi gitu. Jadi kalau teman-teman ada formasinya dibuka, teman-teman otomatis akan mengisi salah satu di antara ini yang ada formasinya gitu ya. Nah, ini adalah panduan penilaiannya sesuai urutan skala prioritas ya. Yang akan diambil THK 2 dulu, kemudian honor negeri yang sudah lebih dari 3 tahun. Kemudian baru teman-teman dari lulusan PPG dan non-ASN. Yang swasta masuknya yang mana? Swasta masuknya yang non-ASN ini yang sudah terdata di Dapodik tentunya ya. Jadi ini adalah kurang lebih mekanisme untuk P3K, pemenuhan kebutuhan P3K guru tahun 2023. Jika teman-teman ada pertanyaan atau masukan atau informasi yang bisa disampaikan, silakan komen di kolom komentar. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Salam satu data.